Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya marilah terlebih dahulu berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang reklame, jenis-jenis reklame, pengertian reklame, poster, brosur. Poster dan brosur ini adalah merupakan salah satu jenis dari reklame. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya yaitu komersial dan non-komersial. Reklame berdasarkan medianya yaitu reklame audio. Audio itu berarti dalam bentuk suara. Reklame visual. Visual itu dalam bentuk yang bisa dilihat. Dan reklame audiovisual. Audiovisual itu bisa didengarkan dan bisa dilihat. Reklame komersial digunakan untuk memperoleh keuntungan. Gambar di samping bertujuan mengajak orang-orang untuk memakan atau mengkonsumsi produk yang bersangkutan atau makanan. Sedangkan reklame non-komersial atau sosial biasanya dibuat oleh pemerintah atau badan swasta untuk tujuan sosial dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi reklame berupa ajakan, pemberitahuan, atau imbauan kepada masyarakat agar mematuhi isi dalam reklame tersebut. Reklame sosial bertujuan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kalian bisa amati contoh reklame sosial ini. Ini ada pilih helm yang standar, pakai helm yang benar, pasang gesper dagu sampai terdengar klik. Itu. Ciri-ciri reklame berisi informasi membujuk atau mengajarkan masyarakat menggunakan kata-kata yang menarik. Terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Terdapat gambar atau ilustrasi dan tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, baliho. Baliho merupakan reklame yang berbentuk gambar atau foto serta dibuat menggunakan papan yang besar. Baliho biasanya diletakkan di tempat strategis. Yang kedua, spanduk. Spanduk merupakan reklame yang medianya menggunakan kain memanjang. Spanduk biasanya direntangkan melintang atau membujur di atas jalan raya. Yang ketiga, papan nama. Papan nama merupakan reklame yang dituliskan pada papan, misalnya nama toko, perusahaan, sekolah, kantor, dan sebagainya. Papan nama biasanya ditempatkan di depan tempat atau lokasi yang bersangkutan. Jenis-jenis reklame yang selanjutnya yaitu embalase. Embalase merupakan reklame yang terdapat pada kemasan benda yang diperdagangkan atau kemasan produk. Embalase mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kemasan dan daya tarik. Selanjutnya, selebaran. Selebaran merupakan reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas. Selebaran disampaikan kepada masyarakat secara langsung dengan menyebarkan di jalan dan tempat-tempat ramai. Selanjutnya, logo. Logo merupakan reklame yang berbentuk gambar yang difungsikan sebagai simbol atau lambang produk maupun barang. Jenis reklame selanjutnya, videotron. Merupakan iklan yang media utamanya berisi gambar film atau video digital. Selanjutnya, billboard. Merupakan jenis reklame yang paling banyak digunakan. Billboard ialah bentuk poster ukuran besar
dan diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan yang dikombinasikan dengan gambar. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Ini ada contoh poster di sampingnya, yaitu makan sate di Maknyos, harga hemat, rasa lezat. Ada gambar sate, ada gambar sambalnya juga. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Syarat poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perhatikan poster di samping, kemudian berilah komentar dengan mengisi tabel seperti berikut. Nah, ini kalimat yang disajikan, komentar kalian bagaimana? Kemudian waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, gambar, kombinasi warna. Kalian bisa mengisi komentar di tabel ini. Ayo berkreasi, membuat poster kebudayaan. Buatlah sebuah poster bertema kebudayaan. Buatlah sekreatif mungkin dengan menonjolkan nuansa kelokalan budaya yang diangkat. Anak-anak, coba nanti kalian membuat poster ya yang bertema kebudayaan. Brosur termasuk salah satu jenis reklame. Brosur merupakan media yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang menggeluti suatu bisnis atau usaha tertentu. Brosur biasanya berisi tentang keadaan suatu badan usaha. Selain itu, brosur juga dapat menginformasikan mengenai keunggulan utama dari sebuah produk atau jasa. Dengan adanya brosur, diharapkan masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui kegiatan dan faktor pendukung yang ada. Amati contoh brosur berikut ini. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Ciri-ciri brosur. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ini antara brosur, poster ya. Kalau brosur ini tulisannya lebih banyak, kalau poster itu perbandingan tulisan dan gambar itu hampir sama. Syarat brosur yang baik. Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat.
Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Jangan sampai gambar yang ada di brosur tidak nyambung atau tidak ada kaitannya dengan isi brosur tersebut. Brosur bisa dikatakan salah satu bentuk reklame yang berisi informasi penting tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Brosur merupakan media yang digunakan sebagai promosi barang dan jasa. Brosur dibagikan kepada masyarakat untuk memperkenalkan produk, layanan, program, dan sebagainya secara rinci untuk membantu pemasaran. Fungsi brosur ada 3 macam, yaitu yang pertama fungsi informatif atau memberikan informasi. Yang kedua fungsi iklan, yaitu sebagai alat iklan atau promosi yang menarik dan mempromosikan produk ataupun jasa. Yang ketiga identifikasi, yaitu mempertahankan kriteria atau konsep pada desain brosur sehingga bidang usahanya mudah dikenali. Ciri-ciri khusus yang dimiliki brosur. Pernyataan pesannya tunggal, tujuannya untuk menginformasikan, membujuk, atau mempengaruhi masyarakat atas pesan yang disampaikan. Diterbitkan hanya sekali dan dapat dicetak ulang dengan pembaruan maupun tidak. Menarik perhatian pelanggan atau masyarakat. Draft atau konsep brosur dibuat jelas dan desainnya harus menarik. Itulah anak-anak kegiatan pada pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap rajinlah untuk belajar, patuhi protokol kesehatan. Semoga anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.